Yang paling membahagiakan adalah ketika beli melihat sahabat Bali Oriani TV memposting gambar maupun video di grup Facebook. Ketika melaporkan kepada beli saya menggunakan metode yang beli gunakan dan hasilnya seperti ini. Apalagi kalau hasilnya bagus, beli sangat merasa bahagia karena sahabat bisa menerapkan dengan sangat baik dan mempraktekkan apa yang sahabat pelajari di channel ini. Kita sama-sama belajar. Nah, dan tidak seperti menanam sayuran sahabat ya. Jadi tidak seperti menanam sayuran. Kalau sayuran seperti ini sahabat, sayuran usia pendek, bahkan dalam hitungan hari setelah kita pupuk dengan menggunakan nasi, ini hasilnya luar biasa. Tiba-tiba daunnya melebar, kemudian batangnya tambah tinggi, luar biasa. Itu kalau tanaman sayuran. Namun apabila sahabat menanam tanaman sayuran yang berbuah, misalkan seperti cabai, seperti terong, tomat, tidak sesederhana yang kita terapkan pada tanaman sayuran daun seperti ini. Salah satunya adalah kemarin beli sempat membaca di grup Facebook, ada sahabat kita yang pakai inisial kalau nggak salah LAS, LAS itu ya. Jadi sahabat kita LAS ini memposting tanaman cabainya luar biasa. Ketika beli melihat pertama kalinya, beli sangat takjub. Dan beliau mengatakan, melaporkan kepada beli ini adalah penggunaan metode jadam yang saya kombinasikan dengan menggunakan serum emas. Nah, serum emas ini sudah pernah beli bikin videonya beberapa bulan yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu sahabat ya. Dan luar biasanya pagi ini juga beli akan membuat serum emas dalam jumlah yang cukup banyak. Juga beli akan aplikasikan kepada tanaman cabai beli. Nah, bagi sahabat yang belum menonton video tahun lalu dan lupa atau ingin memantapkan lagi video mengenai cara membuat serum emas ini, akan beli kupas di video ini. Yang di depan layar HP sahabat ini, nah ini adalah bahan-bahan untuk membuat serum emas. Jadi cukup simple sahabat sebenarnya bahan-bahannya ya. Yang pertama ada air. Beli tidak menggunakan air cucian beras karena memang peruntukannya berbeda. Serum emas ini tidak menggunakan air cucian beras. Kemudian di sini ini ada kulit pisang sahabat ya. Kulit pisang yang sudah kering. Usahakan menggunakan kulit pisang yang sudah benar-benar kering. Entah mengapa, meskipun mungkin sahabat bisa menggunakan kulit pisang yang baru, akan tetapi tekstur yang dihasilkan nanti akan berbeda. Kulit pisang yang fresh, yang belum kering seperti ini, ketika kita gunakan untuk membuat serum emas ini akan menjadikan tekstur larutannya itu menjadi kental. Jadi kurang baik bila kita aplikasikan semprot, maka kekentalannya ini bisa menghambat dari alat semprot yang kita gunakan. Kemudian ada kulit bawang. Nah, ini kulit bawang. Juga ada di sini beli menggunakan juga bawang bagian pangkal. Bisa hasil masak di dapur, jangan pernah buang kulit bawang maupun daerah perakaran bawang yang biasanya tidak digunakan sebagai bawang goreng, selalu tampung. Ini limbah yang wajib ditampung sahabat ya. Limbah rumah tangga maksud beli, limbah dapur. Kemudian di sini ada, wajib ada biang kompos. Beli sudah pernah menggunakan juga pupuk organik cair, tapi hasilnya tidak begitu seperti yang beli inginkan. Kemudian ada di sini sahabat, ini adalah kulit telur. Kulit telur yang sudah dicuci, kemudian sudah dikeringkan, dijemur hingga benar-benar renyah dan remah seperti itu. Kemudian baru kita hancurkan menjadi kulit telur dalam bentuk butiran seperti ini. Mengenai jumlah, jumlah yang digunakan di sini, ini kulit pisang yang sudah kering ini beli gunakan kurang lebih sekitar setengah kilo. Kemudian kalau kulit bawangnya beli sesuaikan dengan berapa yang bisa beli dapatkan di dapur. Jadi beli tidak memaksakan menggunakan bawang yang segar seperti itu, karena harga bawang lagi mahal-mahalnya. Kemudian ini kulit telur sahabat. Kulit telur ini beli menggunakan kurang lebih sekitar 200 gram. Untuk biang kompos nanti beli akan tunjukkan seberapa banyak kita menggunakannya. Yang pertama air. Nah, air dalam botol ini botol air mineral kemasan. Ini juga menggunakan wadahnya langsung di sini. Di sini beli menggunakan kurang lebih sekitar 4 liter sahabat ya. Ini mungkin kurang lebih sekitar 4 liter karena kalau penuh ini isinya 5 liter. Nah, kita akan masukkan semuanya. Pertama yang beli masukkan adalah kulit bawang. Pertama kita masukkan bahan yang segar terlebih dahulu. Oke, terakhir baru beli masukkan biang kompos sebanyak 2
sendok makan saja. Stok biang kompos sudah mulai sedikit, jadi segera dapatkan karena sahabat beli Pak Budi Mulyono yang di Surabaya sekitar 40 bungkus lagi, kemudian yang di Jakarta mungkin sekitar 60 bungkus lagi. Jadi benar-benar sudah menipis stok dari biang kompos ini. Nah, sahabat bisa lihat sahabat, warnanya sudah mulai terlihat. Meskipun ini belum kita diamkan, tapi warnanya sudah khas sekali dari serum yang kita namakan sebagai serum emas ini sahabat. Warnanya kuning keemasan, cantik sekali. Mudah sekali sahabat, jadi bahannya pun sangat sederhana dan warnanya sangat menggoda. Jadi warnanya sangat cantik, itu sebabnya ketika beli menciptakan cairan ini, beli ingat pernah melihat salah satu iklan di TV. Jadi beli lihat ada serum emas, itu biasa untuk perawatan kulit kalau tidak salah. Kemudian beli lihat bentuknya, cairannya cantik mirip seperti itu, sehingga beli sebut sebagai serum emas. Tentunya serum emas bukan untuk wajah tapi untuk pertanian. Kemudian sahabat bisa kocok. Nah, cukup. Oke, kemudian sahabat bisa diamkan cairan ini. Ini cairan yang akan sangat berguna bagi kita, terlebih bila kita menanam cabai, tomat, dan sayuran berbuah lainnya. Bahkan beli sempat di video terakhir itu beli terapkan pada anggur. Hasilnya sangat memuaskan. Jadi bagi sahabat yang belum mencobanya, silahkan dicoba. Beli sangat rekomendasikan, karena ini akan menjadi salah satu pupuk organik cair terfavorit yang pasti sahabat akan bikin. Dalam list pupuk organik cair beli sendiri, ini masuk 5 besar pupuk organik cair favorit yang beli selalu buat di kebun organik beli. Jadi silahkan dibikin dan buktikan hasilnya. Seperti sahabat kita di grup Facebook Bapak Las itu sahabat yang sudah membuktikannya. Nah, kemudian kapan bisa diaplikasikan beli serum ini? Karena ini adalah serum atau pupuk organik cair pada fase generatif. Sebenarnya pada usia menjelang munculnya bakal bunga, bila sahabat menanam cabai misalkan di usia 40 hari, atau mungkin ada yang usia 30 hari setelah tanam sudah mulai muncul bakal bunga, biasanya di sana adalah momen terbaik untuk kita mengaplikasikan dari serum emas yang kita bikin saat ini. Jadi usia 30 hari, 40 hari tergantung dari varietas cabai yang sahabat tanam, sudah bisa sahabat aplikasikan serum ini. Jadi diaplikasikan sebelum masuk ke fase generatif. Kemudian berapa lama beli ini difermentasi? Dalam usia 1 minggu sahabat, 7 hari setelah kita lakukan, setelah kita bikin ini sahabat, kita bisa mulai gunakan. Bila sahabat memfermentasikannya sampai 30 hari, dari pengalaman yang beli lakukan di kebun, beli gunakan sebagai pupuk kocor, itu juga hasilnya luar biasa baik. Tapi bila masih 7 hari sampai 10 hari, itulah masa-masa di mana cairan ini sangat tepat kita gunakan sebagai pupuk organik cair dengan menggunakannya sebagai metode semprot. Gunakan settingan semprotan di alat semprot sahabat itu, gunakan yang paling kecil atau gunakan sprayer kabut, sehingga lebih merata mengena ke bagian pucuk tanaman yang nanti akan muncul pintil atau bakal bunga maksud beli. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan sudah jelas, karena kemarin masih banyak sekali yang bertanya mengenai masalah serum emas ini. Jangan lupa sahabat untuk selalu berusaha menanam lahar ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.